Assalamualaikum. Silakan, Des. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang doa Bapak atau salawat? Silakan, Frans. Kami juga bersama namamu. Datanglah kerajaanmu, yaitu pendapatmu budi surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami dan kesalahan kami. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Siang. Gimana, sehat? Masih semangat? Masih semangat kan? Terus kalau seperti perasaannya udah siang-siang gini, Ibu mau tanya nih, Pi, gimana perasaanmu sekarang kalau lihat dari tokoh Inside Out? Joy, happy? Kenapa happy? Karena hari ini nggak ada yang sedih sih. Oh, ntar coba Ibu tanya lagi ya perasaannya. Oke, sebelum memulai coba cek kebersihannya. Ada sampah enggak? Kalau dalam agama Ibu kan ada kata mutiara, anajopatu minal i. Kebersihan itu sebagian dari i. Tanggal berapa hari ini? 11. Ada yang enggak masuk? Masuk semua? Wow, mantap ya. Tepuk tangannya dong. Oke, Ibu mau flashback. Kalau nggak salah ini pelajaran kelas 8 atau kelas 9. Yaitu tentang materi kayak apa itu zat, apa itu senyawa, apa itu campuran. Masih ingat gak, Pit? Kayak sedikit? Kalau kamu, Him? Dikit? Silakan buka HP-nya. Silakan join. Tenang, ada hadiahnya ya. Yang nilai tertinggi pertama dan yang kedua. Udah semua kita udah masuk? Udah? Udah ya? Udah semua? Oke, kita mulai ya. Siap? Oh, bentar. Moren udah masuk belum? Oke, are you ready? 1 2 go. Ayo, masih ada 14% lagi. Kita maju, Dokter Frans. Dan yang kedua, Morlen tadi ya. Wah, ini satu bangku. Wih, selamat. Selamat. Oke. Hari ini kita akan belajar ini struktur atom, keunggulan nanomaterial. Nah, partikel penyusun atom. Bu, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Nah, tujuan dari pembelajaran ini ada 4. Yang pertama adalah kalian mampu mendeskripsikan perkembangan teori model atom. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi partikel penyusun
atom. Yang ketiga, kalian mampu memahami nomor atom dan nomor massa. Dan yang keempat, kalian mampu memahami isotop, isobar, dan isoton. Sedangkan mekanisme penilaiannya pertama yang tadi dari kuisis. Berarti Morland dan Franz ya dapat nilai tertinggi. Kemudian dari proses diskusinya, Ibu ingin lihat dari setiap kelompok komunikasinya, terus bahasanya, keaktifannya, pembagian tugasnya, terus cara presentasi. Ntar ada kelompok yang sama Ibu atau kalian silakan presentasi dari hasil diskusinya. Yang terakhir di akhir pembelajaran Ibu akan kasih latihan mandirinya. Itu untuk asesmen penilaian. Oke, kita mulai. Oke. Tahu ini di mana? Di mana ini? Di pantai. Nah, Ibu tanya lagi. Nah, ini apa juga ini? Pasir pantai juga. Nah, kalau terlihat dari dekat, Dapi ngelihatnya kayak apa? Tadi kan kalau terlihat dari jauh. Nah, sekarang kalau terlihat dari bahasanya dekat atau malah dipegang, ternyata pasir pantai itu kayak pasir. Ternyata bahasanya pasir pantai itu kalau dilihat dari jalan, tadi kalian jawab ada yang dari sebut bahasanya kayak jalan, walaupun parel komentar kan nggak hitam, ya kan, ada yang sebut daratan, tapi pas banget dari dekat atau malah mungkin dipegang, ternyata pasir pantai itu tersusun dari buih-buih atau komponen-komponen kecil. Nah, ini yang akan Ibu bahas, komponen atau buih-buih kecil kayak pasir ini, kalau dalam pembahasannya ini akan yang disebut dengan nama atom. Kita akan masuk ke teori perkembangan atom. Apa sih Bu atom itu? Nah, ada yang namanya perkembangan atom. Yang pertama adalah dikemukakan oleh John Dalton. Ini isi dan kelemahan dari atomnya. Nah, kata Dalton ini pertama, atom itu digambarkan sebagai bola pejal. Tuh ilustrasinya. Itu warna biru, tapi bukan berarti atom warna biru ya. Itu mah Ibu aja, biar maksudnya terlihat indah. Bu, kenapa sih teori atom Dalton ini yang jadi pertama? Karena dia adalah pertama kali teori yang menggunakan metode teori murni ilmiah. Secara ilmiah. Nah, yang kedua adalah teori atom J.J. Thomson. Ini sama kalau Thomson, dia adalah akan menjawab yang namanya kelemahan atom dan bahasanya yang sepemikiran Siani. Yang tadi atom adalah partikel terkecil. Ternyata kata Thomson, atom itu bukan partikel terkecil. Dia adalah itu, digambarkan bola positif yang padat dengan elektron. Dikenalnya dengan teori roti kismis. Dalam percobaannya, Thomson menggunakan tabung katoda, dialiri arus listrik. Jadi setelah dialiri arus listrik tabung tersebut, ternyata ada aliran berkilau. Yang bahasanya menandakan bahwa oh ada partikel loh di dalam atom. Nah, partikel itu yang sekarang kita kenal dengan nama elektron. Yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Apa sih teori atom Rutherford? Tadi pertama si atom Rutherford ini kebaca ya. Gak usah Daud, kita ke alam. Coba Lan, apa isi pertama dari Rutherford? Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron-elektron model tata surya. Oh, berarti masih kebaca. Nah, dalam Rutherford itu malah bahasanya ada partikel-partikel lain. Jadi si atom itu diumpamakan seperti model tata surya. Kamu tahu model tata surya?
Tahu, ada planet, ada matahari. Nah, di atom itu yang jadi matahari adalah yang disebut inti atom. Sedangkan planet-planetnya yang mengelilingi atom itu adalah elektron. Inti atom ini dalam Rutherford itu bermuatan positif dan netral. Ada yang proton, ada yang neutron. Teori oleh Niels Bohr. Nah, ternyata kenapa sih atom itu tidak bisa ketarik oleh inti? Ternyata elektron itu enggak ketarik oleh inti. Ternyata elektron itu mengelilingi inti dia dengan orbital atau dengan lintasan tertentu. Jadi si elektron ini nih, ini yang disebut orbitalnya. Nah, ini orbital atau lintasan. Jadi setiap elektron itu memiliki orbital. Nah, yang terakhir dan mudah-mudahan tidak terakhir. Nah, dalam teori atom mekanika kuantum itu ada yang namanya 3 prinsip utama. Itu dari 3 tokoh ini. Jadi kalau kata ini, jadi kedudukan elektron itu tidak bisa ditentukan. Kalau tadi kan, kalau Bohr itu ditentukan. Ada di kulit K, ada di kulit L, kulit M. Kalau kuantum itu tidak. Lihat gambarnya. Lihat elektron. Lihat ibu. Iya kan? Tidak bisa, bahasanya ada ketidakpastian. Sok, dari sini ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ke notasi atom. Nah, ini notasi atomnya. Yang X menunjukkan lambang atom, sedangkan A nomor massa dan Z nomor atom. Tapi bukan berarti A dan Z-nya harus ada di atas bawah ya. Ada juga yang namanya di kiri kanan, kayak ibu nih. Bahwa sistem periodik, bahasanya nomor atom dan nomor massanya bukan di atas bawah, tapi ada di kiri kanan. Oke. Nah, rumusnya apa Bu? Z itu untuk bahasanya menentukan jumlah proton. Nah, ini tuh untuk atom netral. Emang ada atom apa lagi Bu? Ada atom yang namanya atom negatif dan atom positif. Bedanya apa tuh? Ada muatannya. Terus apa lagi bedanya? Bedanya hanya di jumlah elektron. Untuk jumlah proton, untuk jumlah neutron sama kayak tadi atom netral. Kalau negatif adalah Z itu apa tadi Z itu? Nomor atom. Kalau negatif nomor atom ditambah jumlah muat. Kalau positif nomor atom dikurangi muat. Sok, dari sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir dalam pembahasan ini adalah macam-macam struktur atom. Itu ada 3, ada yang disebut isotop, ada yang disebut isoton, ada yang disebut isobar. Bu, isotop apa? Nomor atomnya lihat. Ini nomor atomnya sama-sama 7. Sedangkan isoton adalah jumlah neutronnya Jumlah neutron itu apa? Rumusnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom. 13 dikurangi 6 akan sama nggak dengan 14 dikurangi 7? Sama. Adalah 7. Bukan sama-sama 7 ya. Oke. Yang terakhir isobar adalah nomor massanya Nah, kalau di sini nomor massanya berapa? 24. Sama-sama 24. Oke? Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba Ibu cek ya. Udah Ibu bagi kelompok kan? Nah, silakan duduk di masing-masing kelompoknya. Ini LKPD-nya. Terima kasih. Ini sama-sama Francisca. Sok, kasih nama dulu LKPD-nya. Nama kelompoknya dulu. Oke, udah ditulis namanya. Oke, buka.
Yang lembar keduanya di situ ada yang CP-nya, capaian pembelajarannya, terus tujuan pembelajarannya. Udah Ibu sebutkan tadi ya. Nah, petunjuknya udah. Nah, itu adalah isilah soal-soal dengan jawaban yang tepat. Silahkan isi. Kelompok Marlen udah? Udah semua? Yan, kelompok Yan udah? Ah, udah. Ella, kelompok ini udah? Udah. Oke, kalau udah berarti kita presentasi ya. Ini ada 5 soal. Ibu bagi untuk 3 kelompok yang mau presentasi. Jadi silakan. Ini kan ada berapa kelompok nih? 5 ya? Tapi Ibu kasih 3 kelompok aja ya. Jadi siapa yang cepat atau siapa yang mau silakan. Ingat ada penilaian dalam proses presentasinya. Jadi hanya 3. Kita bagi 3. Yang pertama untuk nomor 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Sok, silakan. Siapa yang mau presentasi nomor 1 dan 2? Marlen kurang cepat. Sok, silakan. Butuh spidol? Oke. Kasih tepuk tangan dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami yang akan dijelasan oleh Pak Baik, selamat siang teman-teman. Siang. Oke, jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan jawaban kami, yaitu jawaban kami yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, baik. Kita langsung saja ke nomor 1 ya. Oke. Kita sebelum mau jawab soal, biasakan membaca dulu soalnya apa yang diberikan. Ya, oke, kita soal pertama. Analisis gambar berikut, tentukanlah partikel penyusun atomnya. Nah, kita perhatikan gambar ini. Nah, jadi kita di sini kita akan menentukan apa saja subpartikel dari atom ini. Nah, baik. Yang pertama itu yang ini nih. Yang paling gampang dulu ya. Ini model atom Rutherford. Yang pertama ini nih, yang mengelilingi inti atom. Nah, ini adalah partikel elektron, teman-teman. Nah, ini adalah partikel elektron. Nah, itu ya. Sama teman-teman jawabannya? Sama. Selanjutnya yaitu, nah ini teman-teman. Nah ini tuh maksudnya ini semuanya. Nah, ya, inti. Nah, ini disebut inti atom, teman-teman. Sama teman-teman jawabannya? Sama. Oke, lanjut ya. Nah ini teman-teman yang warna merah nih. Nah ini adalah proton. Karena inti atom ini terdiri dari 2, ada proton dan neutron. Nah ini adalah yang merah ini proton. Oke, sama teman-teman? Kalau yang warna hitam atau abu-abu ini neutron ya. Nah, gimana teman-teman, sama semua jawabannya? Oke, cukup sekian penjelasan dari saya terkait nomor 1 dan 2. Dari presentasi tersebut, apakah ada sanggahan atau pertanyaan dari kalian? Baik, silakan. Saya Farel dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa dasar kalian untuk memilih ilmu dan satu? Tadi apa? Apa dasar kalian untuk memilih bahwa yang tidak berwarna itu adalah neutron dan yang berwarna itu adalah proton? Mau langsung dijawab atau di keep dulu? Oke, langsung dijawab aja ya. Oh, Oke, langsung pertanyaan ini akan dijawab oleh Kak Amel ya. Oke, terima kasih Farel pertanyaannya.
Jadi proton itu adalah partikel bermuatan positif, sedangkan neutron itu partikel yang tidak bermuatan atau netral. Maka atas dasar itu kelompok kami memilih proton diilustrasikan sebagai partikel yang berwarna. Apakah bisa dipahami? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya lagi. Kami pamit. Beri ke Mageria, dari Nabi Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke soal nomor nomor 3 aja ya. Ada 3A dan 3B. Oke, silakan. Kelompok yang mau presentasi untuk soal nomor 3A dan 3B. Silakan kelompok alam untuk mempresentasikan nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan jawaban nomor 3. Kalau begitu kita langsung saja ke bagian yang B. Nah, bila diketahui proton, neutron, dan elektron, tentukan nomor atom dan nomor masanya. Nah, kalau yang sekarang nomor atom sama nomor masanya nih yang belum ada. Di sini ada unsur K, jumlah protonnya 19, elektronnya 19 juga, dan neutronnya 20. Nah, di sini tentukan nomor atomnya. Seperti yang tadi, nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Jadi, nomor atomnya itu 19. Lanjut ke nomor massa. Cara menentukan nomor massa itu jumlah proton ditambah dengan neutron. Jadi 19 ditambah 20 berapa, David? 39. Di sini ada unsur Ar, jumlah protonnya 18, elektronnya juga 18, dan jumlah neutronnya 20. Nomor atomnya berarti 18. nomor masanya 40. Dan di sini unsur Mn, jumlah protonnya 25, elektronnya 23, dan neutronnya 30. Nomor atomnya berapa, Lucy? 25. Nomor masanya? Tepuk tangan dong buat kita semua. Udah pada bisa ya? Tadi mungkin ada yang mau bertanya atau bahkan mau menambahkan. Ayo, Silakan. untuk bagian B ya. Ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Nurani Putri dari kelompok 3. Nah, untuk unsur K sama Ar itu termasuk atom netral ya. Kenapa? Karena jumlah proton sama jumlah elektronnya sama. Sedangkan unsur Mn itu termasuk atom positif. Karena jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektron. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau bertanya? Tidak? Cukup? Cukup ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kumpulkan dulu LKPD-nya. Ibu silakan. Oke, tepuk tangan. Ini di luar ekspektasi Ibu, tapi yang positif bagus banget presentasinya. Jadi contohnya kayak kelompok 1, kalau nggak salah pertanyaan dari Farel. Nomor Farel teh nomor berapa, Rel? Pertanyaannya teh? Nomor 1 Farel nanya, ini ya Rel ya? Dia nanya maksudnya kenapa sih yang proton itu harus yang berwarna, neutron itu bahasanya bukan tidak berwarna ya, warna gelap, ini warna hitam.
Sebenarnya sih nggak ada aturan kalau proton harus yang berwarna karena dia bermuatan, terus neutron itu harus warna gelap karena dia tidak bermuatan. Tapi bagus banget, ilustrasinya kreatif banget, Ibu suka. Terus yang kedua, Fitri bagus, nambahin kelompok Ella ya, kelompok Ella. Itu Fitri nambahinnya adalah Ella tadi lupa, mungkin grogi ya. Jadi jawaban semua dan pertanyaannya simple tapi dahsyat jawabannya. Kesimpulannya, kita ambil kesimpulan dari pembelajaran ini. Kesimpulannya tadi kita belajar apa aja sih? Pertama, kita belajar yang namanya model atom. Ya kan? Itu ada Dalton, ada Thomson, ada Rutherford, ada Bohr, ada mekanika kuantum. Oke, terus ada notasinya juga, notasi atomnya. A itu tadi apa? A itu nomor massa. Z itu nomor atom. Terus yang terakhir tadi ada isobar, isoton, dan itu. Oke, buat ngetesnya silakan kembali dulu ke tempat duduk masing-masing. Oke, udah? Ibu udah pernah bagiin pet simulation kan? Sok, silakan buka HP-nya. Pet simulation. Nah, ini sebagai latihan mandirinya, nggak bisa nyontek ya. Sok, silakan klik gamenya. Udah kebuka semua? Silakan, itu game itu ada 5 soal, setiap orang akan beda soalnya. Silakan isi. Kalau betul ada stiker tersenyum, kalau salah ada stiker cemberut. Ntar hasilnya screenshot ya ke ibu nilainya. Oke, sudah ya. Oke, jangan lupa screenshot. Silakan masukkan HP-nya. Oke, berarti alhamdulillah ya. Coba berarti dari pembelajaran ini berarti udah tahu apa yang namanya teori-teori dari atom. Tadi ada berapa? Ada 5. Terus kayak partikel penyusun atom berarti udah tahu kan? Apa aja Lis partikel penyusun atom? Terus bisa berarti ngebedain apa itu isobar, isoton, sama isotop? Bisa? Bisa? Adin? Isotop apa Adin? Ya isotop. Nomor atom sama. Cak, Ibu tanya lagi. Setelah pembelajaran. Tadi Ibu tanya Teh Dapi, gimana setelah belajar? Apakah tetap senang atau anger sekarang? Oh, masih joy. Terima kasih. Kenapa masih joy? Oh, gampang katanya. Oke, berarti selesai. Nah, terima kasih untuk hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya adalah tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Silakan kita beres-beres, kita pulang. Sebelum pulang, baiknya kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.